Hari nasional ini boost your capacity. Artinya tingkatkan kapasitasmu. Nats yang diberikan oleh nasional ada 2 ayat. Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus ini mengingatkan kita bahwa kita harus sadar, kita harus peka bahwa ada kuasa yang terus bekerja di dalam kita. Kuasa itu diberikan supaya kita ikut pimpinan Tuhan, ikut pimpinan firman, sampai kita tiba di dalam tujuan-tujuan Kristus dalam hidup kita. Tuhan mau, Tuhan punya rencana, Tuhan punya harapan kepada kita seperti kita mengharapkan Kristus. Kalau kita mengharapkan Tuhan mau melakukan sesuatu bagi kita, demikian juga Kristus mengharapkan kita melakukan sesuatu bagi Dia. Maka diberikannya kuasa bagi kita untuk mengerjakan kita mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua jemaat Tuhan, khususnya kaum pria yang diingatkan pada hari nasional kaum pria, supaya tidak boleh berhenti, tidak boleh mandek pertumbuhannya. Harus terus di-upgrade, harus terus ditingkatkan. Jemaat Tuhan di seluruh muka bumi diharapkan oleh Kristus untuk terus bertumbuh kapasitasnya. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati gembala. Tentu kita juga berharap tidak berhenti sampai apa yang kita lihat seperti ini. Tahun depan harus lebih baik. Tahun depan harus lebih meriah. Jumlahnya iya. Apa yang ditampilkannya iya. Dan kehidupannya setiap hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan beri kita kuasa untuk mengerjakan kita seperti yang Tuhan mau. Mari kita sadari, kita tidak bertumbuh sendiri karena kekuatan kita. Kita bertumbuh karena pertolongan Tuhan. Teruslah minta Tuhan mengarahkan hidup kita seturut dengan jalan-jalannya. Miliki hati yang peka, menangkap sinyal-sinyal kehendak Tuhan melalui hati. Tuhan itu bicara, mengingatkan lewat hati, lewat pikiran, lewat telinga. Tapi yang biasa dialami banyak anak-anak Tuhan, Tuhan bicara melalui suara hatinya. Di dalam bahasa asli Alkitab disebut sunaidesis. Sunaidesis itu semacam alarm yang bisa menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan. Hati kita diberitahu, ini baik, ini tidak baik.
Kalau hati kita sudah kehilangan damai sejahtera oleh karena kita mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, hati kita sudah tidak damai. Itu artinya semua yang kita pikir, semua yang kita katakan, semua yang kita rasa, semua yang kita putuskan itu sudah tidak di dalam kebenaran. Kerajaan Allah ialah soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita harus selalu di posisi damai. Itulah tanda bahwa kita sedang berada di dalam kerajaan Allah. Teruslah bertumbuh dalam pertolongan kuasa yang bekerja di dalam kita, kata Paulus kepada jemaat Efesus. Nats yang kedua yang diberikan nasional kepada kita di 1 Petrus 1 ayat 5 mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tidak ada pertumbuhan tanpa usaha. Semua kita harus sungguh-sungguh berusaha. Itu artinya harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Kita harus memaksa diri kita bertumbuh. Kita harus memaksa pikiran, perasaan, niat, keputusan kita untuk bertumbuh. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, akan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita. Petrus berkata, mulai dari iman. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Paling tidak ada 8 tangga kapasitas yang harus dibangun. Itu tadi sudah saya sebutkan. Saya mohon semua jemaat, bukan hanya kaum pria, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaganya harus menambahkan terus mulai dari iman sampai akhirnya di tangga terakhir. Petrus berkata, kasih kepada semua orang. Ada 8 aspek yang harus dibangun. Dorongan kaum pria nasional kepada semua jemaat Gestia di Indonesia melalui Harnas tahun ini. Yang pertama ialah imannya. Yang kedua kebajikannya. Yang ketiga pengetahuannya. Yang keempat penguasaan diri, ketekunannya, kesalehannya, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang.
Itulah kerinduan, harapan gereja sidang jemaat Allah melalui kaum prianya. Kaum pria menyerukan supaya kita terus bertumbuh. Tidak ada yang suka. Saya mau mengingatkan kita juga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Katakan amin. Kerjakan keselamatanmu. Sesungguhnya kita bersyukur berada di dalam sebuah komunitas di kota Solo yang filosofinya sudah sangat mulia. Saya suka filosofi orang Solo yang mengingatkan semua orang bagaimana mereka harus hidup. Apa itu filosofi itu? Hiduplah dengan sepatutnya. Patute piye? Lakonono. Ojo neko-neko. Sepatutnya saja. Kita tidak diminta melakukan yang berlebih-lebihan. Kita tidak disuruh melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sepantasnya saja. Bagaimana sih pantasnya seorang bapak? Bagaimana pantasnya seorang suami? Bagaimana pantasnya seorang kepala keluarga? Begitu kepada semua. Bagaimana pantasnya sebagai seorang ibu, perempuan Kristen, anak-anak Kristen. Bagaimana sepatutnya jadi anak bagi orang tua. 8 kapasitas yang harus dibangun. Yang pertama iman. Apa itu iman yang harus dibangun? Keyakinan mendalam dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang merupakan dasar bagi harapan dan kepastian atas hal-hal yang tidak kelihatan serta wujud dalam tindakan nyata. Iman adalah keyakinan yang mendalam dan penyerahan diri kepada Kristus. Monggo, serahkan hidup secara mendalam. Bukan sekedar penyerahan saja, tapi sungguh mendalam. Miliki keyakinan yang makin jero. Keyakinan yang siap sampai mati. Yang kedua, kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan adalah sifat luhur dan moral yang berasal dari Allah dan harus dimiliki semua orang percaya. Mencakup tindakan-tindakan yang baik. Orang kebijakan itu adalah tindakan-tindakan baik, kasih, kebaikan hati, dan kemurahan hati. Jemaat Bukit Sion sudah, menurut saya, sudah sampai di kapasitas ini. Kita orang yang murah hati. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah pengenalan pribadi dan hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin baik.
Pengenalan kita akan Tuhan semakin baik. Pengetahuan kita tentang Tuhan, hubungan kita tentang Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan harus bertumbuh. Yang keempat, penguasaan diri. Buah Roh Kudus berupa kemampuan untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan dan tindakan agar tidak dikuasai oleh keinginan daging lagi. Ayo, kuasai pikiran. Ayo, kuasai perasaan. Kuasai semua. Keinginan-keinginan kita nggak usah macam-macam. Yang patut-patut aja. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sensi. Jangan mudah nesu. Jangan suka membesar-besarkan. Kuasai diri. Pria-pria ojo gampang nesu. Kelima, ketekunan, kemampuan untuk bertahan. Kenapa kita perlu ada kemampuan bertahan? Ada pencobaan, ada ujian. Betul? Ada ujian. Salah satu berkat dari sorga bagi jemaat, bagi orang percaya adalah diberikan kekuatan untuk bertahan. Itu berkat loh. Kita kuat, kita cakap melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, itu berkat Tuhan. Setia kepada gerejanya, setia kepada gembalanya, setia kepada Tuhannya. Kesalehan yang keenam. Kesalehan adalah menjalani hidup yang penuh ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Kita harus saleh. Kalau di dalam makna bahasa Indonesia, saleh itu tekun beragama. Kesalehan itu bukan hanya soal batinia, lahiria juga. Itulah sebab ada pakaian namanya pakaian agamis. Di zaman perjanjian lama, Musa dan semua sahabat-sahabat teman sepelayanannya punya pakaian agamis. Kasih akan saudara-saudara setelah kesalehan. Petrus mengingatkan, harus mengasihi semua orang. Tapi yang pertama mengasihi saudara-saudara seiman dulu. Tidak ada pintu sekecil apapun di gereja tidak saling mengasihi. Kalau ada perbedaan pikiran, ada perbedaan selera, ada perbedaan apapun, tidak ada tempat bagi tidak saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Mari kita tingkatkan kapasitas. Dan yang terakhir, kasihi semua orang. Itulah kapasitas yang diminta oleh Alkitab. Semua harus mengasihi semua orang. Mengasihi sesamanya. Terutama kawan-kawan seiman. Harus rukun ya. Saya suka semboyan kaum pria. Kaum pria bersatu. Kaum pria bersatu. Kaum pria bersatu. Nah kalau kaum pria saja bersatu, gereja maju.
Apalagi semua bersatu. Pasti maju. Tingkatkan kapasitasmu. Kita pasti lebih berhasil lagi. Tuhan memberkati.